Zainal Abidin Tahir adalah YouTuber dari Malaysia yang getol mengkampanyekan hal-hal positif di Indonesia. Oleh karena itu, beliau layak kita sebut sebagai pejuang Indonesia. Seperti apa kiprah beliau dalam memberikan citra positif Indonesia? Mari kita ikuti ulasannya berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Amru Channel dimanapun berada. Kali ini saya masih ingin membahas tentang kakek Zainal Abidin Tahir, YouTuber dari Malaysia, YouTuber sepuh, YouTuber yang sudah tua ya umurnya, tapi dia selalu mengkampanyekan tentang kondisi real di Indonesia dengan cara jalan-jalan langsung menemui masyarakat Indonesia, baik itu petani atau apa yang dia temui di jalan dia tanyai begitu. Sehingga dia bisa memberi gambaran real tentang Indonesia di mata asing, khususnya di mata Malaysia. Kakek ataupun YouTuber Zainal Abidin Tahir ini juga tinggal di Malang, di Kabupaten Malang, tepatnya di Kecamatan Singosari. Karena dia kayaknya punya keluarga di sana. Dia asli Malaysia tapi punya istri di Malang. Zainal Abidin Tahir ini gaya bicaranya kalem gitu ya, pakai bahasa Melayu, tapi bahasa Melayu yang mudah dipahami oleh orang awam di Indonesia. Bukan bahasa Melayu Malaysia yang agak cepat begitu, bukan. Dia pelan-pelan begitu, santai begitu ya. Nah, ini menurut saya pribadi Zainal Abidin Tahir ini, YouTuber ini bisa dibilang pejuang ya, pejuang dalam mengkampanyekan hal positif di Indonesia, di mata dunia, khususnya di mata ASEAN dan khusus lagi di mata Malaysia. Menurut saya dia adalah orang yang berpendidikan, orang yang berpengalaman, orang yang kalau dikelaskan tuh kelas menengah ya, menengah atas barangkali ya, karena pernah saya melihat YouTube-nya beliau itu mantan komisaris perusahaan internasional atau apa begitu ya, sering keliling ke berbagai negara, sehingga apa yang dia sampaikan itu bisa jadi lebih meyakinkan ya, karena ya dia tidak hanya ngomong kayak saya begini yang lebih berbasis data YouTube, tapi beliau itu turun langsung ke Malang Selatan, itu ke sana sendiri nyuting-nyutingan, syutingannya ya nggak bawa kru, dia sendiri nanya-nanya dengan masyarakat, itu asik ya, jadi natural, asik dan tidak dibuat-buat. Ya memang dari segi kualitas video barangkali kurang, tapi dari konten, dari isinya itu menurut saya bagus ya. Saya sering mengikuti dia membahas IKN misalnya, dan bener ya, dia sebagai orang Malaysia yang ada di Indonesia merasa pemberitaan IKN itu di media Indonesia sendiri itu agak kurang ya gebiarnya. Sehingga padahal di sana menurut beliau ini adalah sebuah fenomena, sebuah karya yang luar biasa. Begitu juga pemberitaan Indonesia di mata asing, di dunia luar ya, itu menurut beliau itu lebih di upload atau lebih diangkat hal-hal yang negatif, sehingga Indonesia itu di mata dunia kurang dikenal, kemudian kurang positif seperti itu. Menurut beliau itu adalah konspirasi para pemilik modal besar agar Indonesia itu selalu menjadi negara yang terjajah dalam tanda kutip, negara yang tidak bisa berkembang dan selalu bisa dikendalikan. Nah itu menurut saya betul ya, beliau ini betul, karena media-media yang kuat itu biasanya juga memiliki backing ataupun miliknya pemuda-pemuda kuat yang punya agenda-agenda tersendiri ya. Dan itu beliau akhirnya membuktikan, datang sendiri ke Indonesia, bahwa yang terjadi di Indonesia itu tidak seperti yang selama ini sering diberitakan media, terutama media luar, media yang dilihat buruk-buruknya saja. Nah, ini sekaligus membuka literasi kita, membuka wawasan kita, menyadarkan kita bahwa sesungguhnya kita ini dalam hal publikasi atau dalam hal kampanye tentang Indonesia itu masih kurang ya, kurang masif ya. Bisa jadi itu karena kita tidak sadar, kita merasa besar sendiri tapi orang asing nggak kenal kita ya. Bahkan kita sudah umum tahu, orang lebih kenal Bali daripada
Indonesia itu menunjukkan bahwa kita gagal mengenalkan Indonesia di mata dunia ya. Mereka, why is Indonesia Bali baru kenal mereka ya. Inilah yang fakta yang terjadi, dan itu digugah oleh kakek Zainal Abidin Tahir bahwa Indonesia itu tidak seperti yang dianggap oleh masyarakat secara umum, yaitu sebuah negara yang tidak maju, yang negatif begitu. Enggak, dia itu dengan bersusah payah membuktikan itu dengan mendatangi masyarakat ke kampung-kampung. Katanya Indonesia itu miskin-miskin orangnya. Di luar itu kita dikenal sebagai negara miskin. Orangnya pokoknya Indonesia itu ya miskin. Kalau memang saya pernah ya ke bandara saya pernah ke Kuala Lumpur. Jadi orang kesannya kalau orang Indonesia itu TKI. Termasuk saya dulu dikira TKI. Padahal saya melancong, dulu diajak melancong ya. Jadi mindset orang luar terhadap orang Indonesia itu adalah buruh. Nah, itu yang harus dilawan ya, bahwa Indonesia itu tidak semuanya buruh. Tidak semuanya bermiskin seperti itu ya. Miskin ya banyak, karena penduduk Indonesia itu hampir 300 juta ya, wajar ya. Kemudian penghasilannya rendah. Ya rendah, tapi kalau cukup terus ngapain ya? Udah cukup misalnya di Blitar, misalnya di sebuah kabupaten, UMR-nya 2 juta. Nah, di sana uang 2 juta itu kalau mau hidup sederhana, hidup apa adanya itu udah cukup. Mau kelapa tinggal metik, kalau nggak minta tetangga. Kalau sahur sayuran tuh banyak, itu nggak usah beli. Jadi sebenarnya orang Indonesia itu meskipun miskin ya makmur sebenarnya ya. Nah, itulah yang dikampanyekan oleh Zainal Abidin Tahir, orang Malaysia yang sudah sepuh, yang menurut saya ini kita sebut pejuang YouTube ya. Pejuang Indonesia, pejuang yang tanpa dibayar negara Indonesia, tapi dia mau menunjukkan hal positif di Indonesia. Dan ini kepada kita sebagai orang Indonesia, misalnya tahu beliau itu silahkan disapa, kalau perlu diajak mampir ke rumah kita jamu gitu ya, karena beliau itu sudah berbuat banyak kepada Indonesia melalui akun YouTube-nya Zainal Abidin Tahir. Dan bagi kita mari kita subscribe, kita dukung ya, yang seperti itu kita dukung ya. Karena apa? Karena ada loh orang Indonesia yang ke Malaysia itu lalu kemudian membuat YouTube terus menjelek-jelekkan Indonesia, membanding-bandingkan yang jelek, yang tidak seharusnya itu tidak perlu, dengan alasan ini fakta, yang mana tujuannya adalah menjelek-jelekkan Indonesia. Itu banyak beberapa YouTuber dari Indonesia yang menjadi kenil ya. Kalau zaman dulu Belanda itu ada kenil, jadi orang Indonesia jadi tentaranya Belanda. Ini juga ada kenil YouTube ya. Kenil YouTuber Indonesia yang menjelek-jelekkan Indonesia itu kita sebut kenil ya. Kenil ya. Jadi YouTuber kenil itu ada, mereka ya menunjukkan fakta lalu dengan gayanya yang melecehkan gitu, membuat bahasa yang melecehkan, dia menghina Indonesia. Yang seperti itu seharusnya kita tidak dukung ya. Kalau perlu ditolak ya, seperti itu. Nah, kita sebagai orang Indonesia, kita menghormati negara lain termasuk saudara-saudara dari Malaysia, tapi kepada orang Indonesia sendiri yang berkhianat dalam tanda kutip, menjelek-jelekkan Indonesia, itu adalah lawan kita. Dan saudara, inilah jejak-jejak YouTube beliau, bagaimana tema-tema yang diangkat itu adalah tema-tema yang sangat memberikan citra positif kepada Indonesia. Salah satunya Indonesia, negara yang paling dermawan di dunia. Beliau juga angkat itu sebagai konten YouTube. Jadi kemudian pesawat Indonesia berjaya di pasaran dunia. Jadi beliau pengen mengangkat selama ini yang tidak disorot oleh media luar terlalu banyak ya. Dan ini termasuk apa benar kurang dari 22% warga Indonesia itu TKI? Bukan ya. Ini dia aja. Jadi beliau itu sangat membuka mata orang-orang yang menganggap Indonesia itu negara miskin, negara buruh, dengan fakta-fakta yang valid ya. Dan ini layak kita dukung. Makanya beliau ini dengan getol mengkampanyekan hal-hal positif di Indonesia. Dan saya sarankan saudara-saudara jangan lupa subscribe ya. Subscribe YouTube-nya beliau makin bersemangat, karena toh juga tidak dibayar oleh negara ya beliau ini. Yang dibayar oleh negara aja, yang tugasnya mengkampanyekan Indonesia, promosi pariwisata itu nggak maksimal. Tapi beliau ini dengan caranya sendiri terbukti mampu membuka mata, khususnya orang-orang tetangga kita, Malaysia,
mencitrakan Indonesia itu adalah sebuah negara yang aman, yang makmur ya, masyarakatnya meskipun tidak banyak yang tidak kaya tapi bahagia, ya kira-kira seperti itulah. Oke, terima kasih Kakek Zainal Abidin Tahir, semangat, semoga selalu sehat dan diberkahi oleh Allah dan selalu rezekinya lancar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.